Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil urwatil wusqa. Amma ba'du, faya ayuhal muslimun wal muslimat was-saimuna was-saimat rahimakumullah. Tak lupanya kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita sudah sampai hari ke-14 menunaikan kewajiban kita puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit pada saat ini, yang dalam keadaan tidak menyenangkan atau dalam keadaan kesusahan. Kita doakan semoga segala penyakit disembuhkan oleh Allah Taala dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesusahan dihilangkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, siapa saja yang melihat atau menonton TV Perti Riau ini, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala telah menunjukkan kesempurnaannya dengan menunjukkan kasih sayangnya kepada segala makhluk, terutama kepada manusia. Manusia sebagai makhluk istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam itu. Ini adalah puncak dari kasih sayang Allah kepada makhluk yang tertumpu kepada manusia. Begitu perhatian Allah SWT. Termasuk salah satunya adalah kewajiban puasa Ramadan ini. Karena kasih sayangnya kepada kita. Tanda kasih sayangnya kepada makhluk, kepada hambanya yang bernama manusia itu. Dibuat satu bulan istimewa untuk berlatih, mendidik agar manusia itu selamat menjadi hambanya yang dekat kepadanya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan perangkat piranti, baik yang perangkat kerasnya berupa fisik kita dan juga berupa yang non-fisik yang bersemayam dalam diri kita. Kita hidup dengan nyawa kita yang diberikan oleh Allah. Dengan kekuatan hidup itu kita kuat. Sama sekali adalah karena karunia Allah SWT. Kalau daya hidup kita itu, kekuatan hidup atau energi hidup kita itu dicabut oleh Allah SWT, tentu kita akan tidak mungkin menikmati kehidupan ini. Terutama raga fisik kita. Selain fisik, kita juga dibekali dengan piranti yang non-fisik, berupa nafsu kita, berupa kalbu kita, dan yang paling tinggi lagi yaitu roh kita yang ditiupkan oleh Allah sejak kita berada di alam rahim ibu kita. Roh ini ditiupkan, itu roh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejak ditiupkan kepada Adam roh kehidupan itu, roh yang bersifat batiniyah itu diturunkan kepada kita manusia ini, dan setiap roh itu ditiupkan, maka Allah mengambil kesaksian, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah meminta kesaksian dia, Allah sebagai Tuhan kita, dan kita pun bersaksi dengan mengatakan bala. Dan itu adalah pengakuan alam roh kita yang ditiupkan oleh Allah. Jika ditiupkan oleh Allah kepada jasad kita. Dan inilah yang kita tapaki, kita jalani. Ya, janji kita kepada Allah SWT yang sudah diikat di alam rahim kita. Sebenarnya ada satu piranti lagi yang lebih halus lagi, yang para ulama disebut sebagai sir, asrar. Yaitu yang terkandung nur ilahi, atau yang kita sering sebut nurani di alam roh kita itu. Allah mewajibkan puasa kepada kita supaya kita
mendapatkan atau membangun piranti-piranti itu supaya dia bisa bermanfaat dan sensitif terhadap kehidupan kita ini sebagai hamba Allah. Allah wajibkan syariat itu, di antaranya puasa ini, dan syariat-syariat yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Karena untuk kita mampu mengembangkan raga kita ini, dengan nafsu kita ini, kepada arah yang baik. Kita membangun raga kita, indera kita, pendengaran kita, agar kita kontrol. Dan untuk latihan mengontrol itu adalah puasa ini salah satunya. Kalau kita tidak mengontrolnya, artinya kita melakukan apa perilaku kita berdasarkan keinginan kita sendiri, keinginan nafsu kita sendiri, tanpa dikontrol oleh syariat. Maka itu sama artinya makhluk-makhluk yang juga mempunyai indera, mempunyai pendengaran, mempunyai nafsu, tapi dia tidak memiliki roh tadi, kalbu tadi, yang roh yang disematkan atau yang dimasukkan ke dalam tubuh kita oleh Allah, yang pusatnya di suatu tempat yang namanya kalbu. Maka samalah kita dengan hewan-hewan kalau kita tidak mampu membangunnya. Misalnya kerbau, kuda, hewan-hewan yang lain itu memiliki pendengaran, penglihatan, tapi mereka berperilaku menurut naluriah, menurut insting yang mereka punya, berdasarkan nafsu juga yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita berpuasa hanya karena ikut-ikutan atau karena hanya malu kepada orang tidak berpuasa, tapi tidak sampai mengontrol raga kita itu dan mengeraskan kalbu kita untuk mengontrol raga kita sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, itu sama kita dengan hewan itu. Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Di puasa yang bermanfaat bagi kita sebagai hidangan Allah yang istimewa bagi hambanya, mampu mengontrol indera kita melalui kalbu kita, mampu mengontrol pendengaran kita, mata kita, telinga kita, rasa kita, emosi kita, dengan menguatkan atau mensucikan kalbu kita melalui puasa itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kalau ini sudah dicapainya, bahwa hidup dan matinya, salat, segala ibadatnya hanya ditujukan untuk Allah SWT semata, tidak ada motif lain, tidak ada dorongan harapan-harapan lain daripada itu, maka sampailah dia kebeningan rohaninya. Dia tidak akan merasa berat melakukan segala apa yang diwajibkan atau segala apa yang ditimpakan kepadanya. Inilah yang disebut kecerdasan rohania, atau orang menyebut kecerdasan spiritual. Puasa adalah salah satu cara dan jalan yang diberikan oleh Allah SWT untuk membangun intelektual kita melalui pengontrolan emosi kita dan raga kita, melalui kalbu kita, dan kecerdasan kalbu kita dengan mengontrol nafsu kita dari segala anggota kita untuk selalu ingat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian meningkat dari itu, maka kita tidak merasa berat terhadap apa saja yang ditimpakan oleh Allah SWT. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak, dan kepadanya orang-orang beriman itu bertawakal dan tempat bergantung, tiada yang lain. Dan kalau kecerdasan spiritual yang sudah dicapai, maka itulah orang-orang muttaqin yang sebenarnya, orang-orang muttaqin yang terpelihara dirinya dari segala hal yang bisa merusak kualitas, merusak jati diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu, apalagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dengan
ringan mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan, tidak merasa berat sama sekali atas segala kewajiban dan musibah yang ditimpakan kepadanya. Itulah makna dari jati diri kita yang sempurna. Kalau meningkatkan lagi ke tingkat yang sir, membeningkan sir, tentu saja dengan muwazabah, mujahadah terhadap segala sesuatu yang sudah dicapai, baik pada tingkat indrawi kita, tingkat kalbu kita, tingkat ruh kita. Maka apabila kita bermujahadah terus, tentu rahmat Allah itu akan ditambah, dan dengan beningnya sir kita, yaitu nurani kita yang disinari langsung oleh Allah SWT. Dan tentu ini tidak bisa dicapai oleh semua orang. Ya, tentu orang yang bermuwazabah, bermujahadah, ya, terhadap hal yang positif seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, tentu kita tetap berharap dengan puasanya kita selalu berupaya, ya, konsisten untuk membangun dan meningkatkan kualitas diri kita melalui ibadah puasa ini. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.